Selamat sore. Aduh, mic saya kegeser. Kamu mau rekam ya? Oh, mau cek, oke. Selamat sore. Selamat datang di Sofina Talks. You are loved. Seperti bintang-bintang hilang di telan malam. Masih ingat lagu itu nggak? Itu kan lagunya Jikustik di tahun berapa itu ya? Namun satu hal yang saya ingat dari itu adalah modelnya waktu itu adalah Astrid Tiar. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Astrid Tiar. Dan kita lihat nanti apakah anak-anaknya akan muncul. Kalau kamu adalah pengikut setia YouTube-nya, hai semuanya, saya wave, ada Bang Remaja Tampu Bolon. If you're a big fan of Astrid Tiar, you have to watch sampai terakhir. Apalagi fans anak-anaknya yang lucu-lucu itu. Oke, Astrid, kalau kamu udah standby di sini, sabar ya menunggu, karena biasanya kan kita suka nyanyi satu lagu dulu. Jadi kita mau nyanyi dulu satu lagu, dan ini adalah lagu di mana kamu pernah menjadi model video klipnya. Benar ya? Tahun berapa ini? 2000. Dia masih kecil. 2000 dia masih kecil katanya. Oke. Mari Jo, mari. Tunggu, kamu nggak masuk nih. Gimana nih? Langsung suaramu aja, karena ini kan ada dasar tinggi sebenarnya. Oh gitu. Ini suaranya Ica ya dulu. Seperti bintang-bintang. Berarti harus ngambil tinggi dong. Udah aku rendah itu. Aduh, gimana? Oh, gak apa-apa, udah aku aja. Berarti gini, tar. Kalau aku segini, kalau kamu berarti. Aku mundurin ya, supaya kamu ketok. Kahonku gak kelihatan. Seperti bintang-bintang hilang di telan malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari derita tak bertepi saat kau tak di sini. Masih aku? Seperti dedaunan jatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini. Semuanya. Saat kau tak ada, saat kau tak ada, atau kau tak di sini, terpenjara sepi, ku nikmati sendiri, tak terhitung waktu untuk melupakanmu. Aku tak pernah bisa, tak pernah bisa. Balik lagi dari atas. Terserah pilih lirik yang mana. Oh, yang ketiga aja, yang ketiga. Okay. 1, 2, 3. Mana? Gimana? Seperti Aku nggak hafal. Dedaunan. Oh, iya. Okay. Seperti Dedaunan berjatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini. saat kau tak ada, atau kau tak di sini, terpenjara sepi, ku nikmati sendiri, tak terhitung waktu untuk melupakanmu. Aku tak pernah bisa, ku tak pernah bisa saat kau tak ada, dan kau tak di sini, terpenjara
Saat Kau Tak di Sini itu lagunya Jikustik, pernah dinyanyiin juga dulu ada penyanyi namanya Ajeng. Ajeng, sesudah itu versi Sesudah itu kan, keduanya. yang cewek sendiri nyanyi kan, Ajeng. Ya, ya. Abis itu ada lagi nggak yang nyanyiin versi lain? Belum, Belum ya? belum ada. Oke, kita ketemu dengan modelnya. Modelnya ya? Modelnya. Oke, kita- Dua video klip sebenarnya. Satu lagi Astrid, judulnya satu lagi apa? yang kita pernah ketemu itu Ah, Meninggalkanmu. ku harus itu Ya. pergi. Oke. Ya. Astrid, aku kirimkan request. Kita akan melihat. Aku deketin dulu ini. Nah, itu dia. Ya ampun, Gano, maka Bang Pongki bagus banget mengingatkan aku pada tahun 2000. Ini. Apa kabar Astrid Tiar? Baik, Kak Gano. Halo. Ini siapa ini? Ini Ibeng ya? Ini Ibeng. Isabel dan Annabel. Dan Annabel. Ini selalu pasti ada di sebelahmu setiap saat 24 jam dalam sehari. Nggak, kayaknya nempel terus ya? Kak, itu 24 jam, Kak. Sampai aku pernah, sekarang mereka udah punya peraturan baru, kalau mama pup nggak usah ikut. Kalau dulu ikut, Kak. Nah, Kakak bayangin. loh. Kalau ikut terus ngapain di pojokan? Nungguin aja karena dia sambil ada yang sambil bawa mainan gitu, ada yang sambil bawa apa sambil ngobrol. Dia nggak pernah. Jadi Kak, kamu pernah bayangkan aku sempat diem nggak mau nyaut mama gitu kan, aku udah sampai mama mau sebentar bisa nggak gitu. Itu segitunya Iya, Kak. Jadi gila ya. karena aku kalau Nempel ya mereka tuh ya. Kak beneran Kak, dari Kakak disambut pulang ke rumah sampai tidur, nah itu tuh mereka bebas Kalau dari aku. kamu pas pergi kerja diteleponin terus nggak? Diteleponin Kak, apalagi sekarang si kecil sudah bisa megang handphone dan baru bisa untuk menelpon papanya atau mamanya. Iya, Oh, terus kalau nggak diangkat marah? nggak diteleponin terus Kak, sampai diangkat. Jadi kadang kalau dulu kan miss call paling banyak kalau sehari, kalau kita ngeliat total miss call paling berapa sih? 15. Ini enggak, 60-an itu minimal. Minimal ya. Iya Kak. Berarti kalau misalnya zaman dulu kita dapat telepon dari rumah kan kadang-kadang suka panik ya. Aduh ada apa gitu. Kalau ini kayaknya nggak panik ya, karena emang mereka udah biasa aja gitu nelfon. Nanti aku telepon balik gitu ya. Iya. Yang Jadi paling ada sering nelfon kakak apa adik? ya adiknya. Jadi aku udah bilang janjian sama si mbak aku, yang itu kan pakai handphone Mbak Yuni. Jadi ke yang satunya Mbak Niken, Mbak pokoknya kalau ada yang penting pakai nomor kamu ya. Berarti kalau Mbak Yuni nelpon berarti mereka bercanda. Oh oke. Berarti tunggu. Di luar daripada nomor Mbak Yuni dan Mbak Niken, berarti cuma bercandaan pengen nyari aja. Pengen Bener, nyari aja. gitu. Oh, kalau penting baru nomor telepon Mbak, pasti itu penting banget. Ya, Bu, tokennya habis. Nah, itu penting. Aku harus angkat kalau itu. Coba itu ada yang mau ngobrol nggak? Ada yang mau aku tanya nggak? Atau lagi main? Siapa yang mau jawab? Annabel atau Isabel? Annabel, Siapa? ini dia lagi Annabel, nonton kakak. Barbie. Hai kakak, aku ganggu dulu nonton Barbie-nya ya. Aku tuh pengen tanya deh, katanya mama kamu sama adik sering nelpon kalau mama lagi pergi atau kerja. Itu kenapa sih kak, boleh tahu nggak? Kalau aku paling sering nanya soal tugas, habis itu mama kami tadi barusan bilang kayak ini kak, ini nanti diulang lagi ya. Nanti aku telepon lagi, ma ini aku udah bikin 4, partnernya juga udah bikin 4, kartu-kartu yang baru-baru itu juga di videoin nggak. Habis itu tadi aku udah WA mama berkali-kali nggak diangkat. Jadi, Kak, apa namanya kan sekarang tuh dia lagi seneng karena di rumah, otomatis online terus kan. Lihat barang ini bagus, aku bilang ini Kak, kalau barang sama teman itu hal yang biasa, bikin dong baru, aku bilang gitu. Bikin sendiri mah, iya. Jadi dia bikin dompet sendiri Kak dari kertas buffalo. Masa? Coba Iya. lihat, itu mau ditunjukin tuh. Besok dia mau bikin kotak pensil. Oh bagusnya, aduh hasiat, boru, bagus sekali memang. Wow, Terus ada bisa ATM-nya, dibuka. Kak. ATM-nya banyak tuh Kak. BC Akis, aduh, harus bayar bang itu sama kalian loh. Udah Iya, ikut terus promosi ada- dia di situ. ada Terus ada apa uangnya, lagi? Kak. Ada uangnya? Ada tuh Kak. Oh, dibikin Tuh, uangnya. Itu buat pakai belanja di mana kakak Abeng? Di belanja rumah. Enggak Kak, Di jadi rumah. mereka lagi apa sekolah kelas 2 lagi belajar soal uang. Heeh.
Terus kan dia pengen pakai uang beneran. Aku bilang Mm-mm. nggak boleh pakai uang beneran. Ini nanti kalau hilang gimana? Terus dia bikin ngeprint uang bohongan. Aku bilang nggak boleh juga, ini melanggar loh kak. Nanti kamu bisa dipenjara bikin uang palsu. Dibuatlah uang sendiri. Oh, Jadi iya, nggak apa-apa dong kan Republik Anabel nggak ada masalah. Kenapa Kak? kalau ini bagian buat Mukanya nggak tempat kelihatan. koin. Ini pada komen katanya mukanya kurang kelihatan. Nah, itu apa? City Kids. City Kids, Oh, City Kids. Apa itu City Kids? ATM juga, Nak? Iya. Citibank kak, Citibank. Oh, lucu ya anakmu ya. Lucu Suatu ya. ketika, iya kak, suatu ketika dia bangga banget dapat uang Barbie. Mm-mm. Terus nah uang Barbie-nya itu dia traktir opungnya ceritanya. Pergilah Mm-mm. mereka makan kan. Mm-mm. Udah opung nggak usah ngeluarin uang. Anabel punya uang. Kaget Mm-mm. opungnya. Sejak Mm-mm. kapan nih mamanya ngasih uang kan? Mm-mm. Dikeluarin lah uang Barbie. Opungnya ngasih kode terima, terima, terima. Gitu. Akhirnya dia bayar pakai uang Barbie kak. Oh, oke. Kalau Isabel itu di belakang lagi ngapain itu? Kenapa, Nak? Kenapa? Dia lagi makan kak. Oh, Sini Beng. makan. Ini kalau dua-duanya dipanggil Beng Beng, tahu nih kan satu Abeng satu Ibeng. Saya datang. Hai. Kamu yang kemarin minta gitar apa drum itu ya aku lihat di YouTube. Iya. Jadi Ya. akhirnya yang mana? Jadi kamu pengen drum atau gitar? Udah lupa. Oh, Udah lupa ya. Kamu yang kemarin pakai masker coklat kan di muka? Iya. Enak nggak? Habis itu dijilatin mukanya. Iya, dijilatin muka. Sama. Adik, tante ini namanya Tante Sofi. Ini temannya Mama dari zaman dulu. Waktu itu belum ada kakak sama adik. Sekarang Tante mau tanya, kalau adik biasanya kalau Mama pergi, adik nelpon itu mau ngapain, Dek? Nyari Mama. Buat Buat apa ya? bapaknya ini itu tante. Apa Kan sayang? waktu itu kan ke Shopee atau ke Tokopedia. Ini udah merek brand semua nih. Aduh. Jangan sebut brand. Nggak apa-apa. Terus? Oke. Habis itu kita baru love-lovein barang yang kita suka. Habis itu Isabel pilih mobil-mobil yang ada remote controlnya itu. Kemarin selesai mandi dia bilang, "Ma, paketnya jadi mana? Kok lama banget datangnya?" Padahal belum dibeli. Kan nggak boleh ke mall kak. Uh-uh. Jadi karena nggak boleh ke mall, sedangkan mereka kemarin ulang tahun kan, kakaknya belum dapat kado. Ma, gimana lah caranya supaya aku bisa beli kado? Terus aku bilang, nah aku kasih lah tadi itu kan, e-commerce itu kan. Kalian pilih lah gitu. Di Lovin banyak gitu semua kak. Jadi tiap hari mereka kalau ada yang ketok, paket, lari mereka berdua. Ya Anabel, Isabel bukan, sampai sekarang Bukan. enggak. Oh, nunggu paket ya berarti ya. Berarti tunggu sebentar ya. Anak umur segini udah ngerti paket, ngerti e-commerce, ngerti bikin duit-duitannya nggak cuma lembaran tapi uang kartu gitu kan. Zaman kita kan enggak ya. Kita taunya cuma uang koin 500 gede paling zaman dulu tuh udah paling gede. Kalau nggak 100 gitu ya. Berarti memang perubahannya luar biasa, apalagi sejak pandemi ini. Ini sejak pandemi ini dari awal mulai Maret 2020 sampai hari ini, kamu sempat ada break kerja nggak, Astrid? Ada kak, ada banget. Apalagi awal-awal pertama kali kan masih pada panik tuh. Termasuk kantor juga ngerasa, wah karena harus gimana ya gitu. Akhirnya kita diliburkan dulu 1 bulan saja sih kebetulan. Cuma 1 bulan aja itu juga udah bingung gitu loh kak, antara was-was kita butuh pekerjaan tapi kita juga akan takut akan keadaan sekitar seperti apa pertama kali pula, jadi belum ada penanganan yang kayak gimana. Ya udah akhirnya mereka membuat sebuah kebijakan, dijadwalin tuh jadi hostnya nggak ganti selama berapa minggu, jadi orangnya itu aja, ruangannya juga dari segede itu cuman ada 4 orang, satu studio, makeup sendiri, baju sendiri, semua sendiri. Jadinya untuk ya itu mengantisipasi itu semua. Sampai hari ini masih makeup sendiri? Masih kak.
Tapi itu memang paling aman sih ya kalau boleh jujur ya. Bukannya mendiskreditkan makeup artis, mohon maaf teman-teman MUA, tapi memang semua harus melakukan penyesuaian. Kayak beberapa teman-teman MUA aku juga yang masih kerja di sini kan ada. Tunggu, ini kenapa lagi bunyi? Apa namanya? Yang make upin kan di Bali masih berjalan ya, wedding, karena wedding itu outdoor. Itu rata-rata aku lihat memang mereka bermodalkan UV box gitu loh. Jadi mereka datang, kuas-kuas semua udah dibersihin, terus bedak-bedak semua taruh di UV box, dan kayaknya pengantin pakai lipstick sendiri kali ya, aku pikir. Iya sih Kak, nggak ada cara lagi soalnya, karena kalau nggak kayak gitu kan nggak mungkin kayak spons, apa kuas-kuas, apalagi tangan juga kan langsung menyentuh. Udah ngambil resiko, akhirnya ya seperti itu jalan yang kita ambil. Akhirnya sekarang kalau mau syuting lebih awal karena datangnya. sendiri. Oh iya. Tapi ya tunggu, aku pengen tanya, kan suamimu dokter ya? Iya. Ya, praktek masih Kak sekarang. Nah, itu gimana tuh menghadapi itu? Dia kan exposure terhadap orang yang sakit atau yang gimana gitu ya, karena di sekitarnya, di rumah sakit apa praktek sendiri? Sorry. Rumah sakit Kak. Nah itu deh maksudku, itu dah kalau kata orang Bali itu di rumah sakit tuh itu kan orang sakit banyak banget, kita nggak tahu kan mereka membawa virus apa. Bagaimana Astrid dan keluarga menghadapi itu? Because if we see di layar ya, di YouTube kamu, di Instagram, it looks like kalian itu, ya aku bukannya bilang santai kamu menganggap enteng, tapi you really carry life nggak dibawa stres, nggak kelihatan, dan sebenarnya itu memberikan vibe yang baik untuk kita semua, tidak mengentengkan tapi tidak juga overly stress. Cerita dong, itu gimana sih rahasia kalian? Itu berproses sih Kak, awalnya stres banget, apalagi pada saat itu termasuk lagi suamiku juga akhirnya memutuskan untuk libur sejenak gitu. Jadi kami berdua sama-sama sempat libur di awal-awal bulan Maret. Lalu ya bulan April kembali kerja lagi dengan protokol yang sangat ketat, apalagi dia. Jadinya awal dulu sebulan pertama April itu mereka si Aldi tuh sempat gak masuk rumah dulu, kayak apa aku tidur di ruang depan aja ya. Karena kita takut kan, benar-benar. Karena nggak kejamah gitu loh, nggak kebaca ini ke arah mana. Cuma seiring perjalanan waktu akhirnya kita menemukan formula nih, jadinya APD pun sudah ada kan yang bisa di request. Jadi kita sendiri punya APD Kak dari rumah. Jadi nanti si Algi pakai APD lengkap dari rumah, udah kayak robot. Habis itu nyampe rumah sakit, dia ganti lagi APD di rumah sakit. Habis APD di rumah sakit nanti menuju ke mobil, dia semprot-semprot lagi, dibantuin sama supirku sebelum masuk ke mobil. Di dalam di basement atau di parkiran itu dia ganti baju di situ Kak untuk masuk ke dalam mobil. Jadi sepatunya khusus, semuanya udah punya kotak sendiri kayak kontainer gitu, khusus untuk dia kerja. Oh wow. Gitu. Sampai rumah pun kita semprot lagi Kak. Semprot lagi, ada satu cairan yang bisa dibeli di apotek apalah gitu, dikasih air, kita cuma tinggal beli alatnya, suruh dia muter-muter. Ayo muter kau. Jadi semprot lagi. Alhasil sekarang rambutnya rontok, mungkin karena sering saya semprot juga, badannya semua kering. Ya mau nggak mau. Tapi kita di rumah juga, kalau misalnya orang mungkin nggak ngelihat dari awal, kalau misalnya kayak abangku datang, orang tuaku datang ke rumah, mereka harus antigen Kak. Kadang aku suka dibilang parno pasti kan, tapi aku sih nggak peduli loh, biarin. Iya bener Kak, jadi kemarin jadi awalnya gini, abangku sempat kemarin kayak, masa iya sih gue harus di antigen, kan kemarin baru ketemu antigen, lo kan bisa pergi ke rumah mertua lo, antigen. Nggak apa-apa, antigen nggak, aku bilang gitu. Ternyata tuh kan Bang, ada sesuatu reaktif tuh, apa tuh gitu. Jadi semua orang mesti ada pagar khusus, itu khusus mereka periksa antigen Kak. Di area rumahmu? Rumahku, karena kan walaupun krunya cuma 1 atau 2 kadang gitu. Cuman kadang yang itu tadi yang nggak bisa aku halangi liburan kemarin ya orang tua sama keluarga, karena abangku kan di luar kota semua tuh. Jadinya karena momentum Natal dan Tahun Baru nih, jangan sampai kehilangan momen. Tapi aku juga nggak mau sampai kebablasan juga gitu. Tunggu sebentar, berarti kalau antigen siapa yang colokin hidungnya tuh, Astrid? Suamiku. Oh iya, dokter ya. Nggak, berarti dia harus ada di rumah. Kalau dia nggak ada di rumah?
Aku udah jadwalin. Jadi kemarin mereka sampai datang ke rumah jam 7 pagi karena jam 7 dia harus kerja kan. Ah, Jadi setengah 7 udah harus nyampe rumah. Jadi lucu banget tuh, abangku kan di Jawa, Kak. Mereka naik mobil kan. Gue harus banget nih ke rumah lo jam setengah 7, harus wajib pakai B-nya banyak. Jadilah mereka semua sekeluarga ya ke rumahku dulu, ngepos dulu di rumah. kamu kan satu-satunya perempuan ya di antara kakak Iya. beradik ini. Ya iyalah semua nurut sama kamu, inces ya. Pokoknya si adik ngomong apa harus nurut. Dari dulu pun yang aku kenal Astrid, abang-abangnya ini yang aku tahu ngejagain dia banget. They actually love her very much. Jadi terserahlah dia mau ngomong apa, semua nurut pasti. Lu nggak dijulitin kan sama kakak-kakak impar? Bawel. Julitin apalagi abangku kan dokter kan, jadi dia kayak kesel sendiri gitu loh. Kalau gitu Iya. sih, gitu. Gue kan menjaga prokes nih gini gitu. Tapi Loh, jadinya tapi justru karena dokter juga, bukan berarti karena dokter bebas dari penyakit kan, justru dia terekspos lebih banyak lagi. itulah. Tapi kan biasanya suka ngerasa bahwa aku tuh kayaknya lebih semuanya deh untuk high protectionnya lebih parah dibandingkan kalian ya. Udah ikutin peraturan saya di Jakarta. Kan kalau aku ke Semarang ikutin peraturan Anda, aku gitu. Oh iya benar. Jadi masing-masing rumah tangga sekarang punya peraturan masing-masing gitu ya. Ada yang jatuh, Kak. Are you okay? Uh. Oke. Oke, Dan. Ibeng pasti. Iya, jatuh ke main aku. Ya. Oke, jadi prokes itu sangat taat dan saat ini karena maskeran dan segala macam kemana-mana, itulah yang membuat keluarga kalian tentunya dengan perlindungan Tuhan juga ya. Tapi maksudnya kalau kata orang ada apa kalau terminologi bahasa teman-teman kita yang Muslim, ikhtiar itu ada usaha untuk menutup benar-benar 3M itu tadi ya, menjaga jarak, menutup pakai masker dan satu lagi mencuci tangan. Oke, jadi sejauh ini itunya aman ya. Jadi dan anak-anak juga udah ngerti ya harus pakai masker. Bapaknya pulang nggak boleh langsung peluk. Iya, sangat banget Kak. Jadi suatu ketika dia tuh harus berjumpa dengan saudara misalnya gitu, tapi kan nggak pakai masker. Nanti tuh dia yang komentar sendiri. Ini corona loh, pakai masker, apalagi dia masker gitu terus. Yang paling repot tuh ini. Jadi siapapun dia kalau misalnya nggak pakai masker atau maskernya turun ke bawah gitu Kak, udah langsung dikompol gitu. Nih dia nih orang ini. Sebentar. Iya, ada yang harus saya hide kalau begini. Oke, jadi mereka udah ngerti. Jadi keluarga Astrid ini berproses dari yang parno banget sampai ke melakukan prokes yang ketat, yang mana saat ini saya rasa di masyarakat opini terbagi dua. Ada yang bilang parno, lebay, tapi saya rasa kita harus menghargai cara setiap keluarga mencerna pandemi ini dalam rangka mereka melakukan proteksi terhadap diri sendiri dan keluarga ya. Saya rasa kalau kita sibuk menilai, oh dia parno, oh dia mah kalau mau ke rumah dia ribet, kita nggak pernah tahu background orang itu apa gitu ya. Dia punya anak kecil kah, dia punya istri yang mungkin sedang kemo kah yang harus dia rawat di rumah, dia punya orang tua yang sering mampir ke rumah kah. Itu semua harus kita pertimbangkan dan saya rasa ini bukan saatnya kita menunjuk-nunjuk siapa yang lebih lebay, tapi lebih ke arah apa ya, kalau nggak tahu nih Astrid setuju apa nggak, lebih ke arah ya kalau kamu yang bertandang ke rumah orang, apakah itu rumahnya, apa itu kafenya, apakah itu studionya, ya kamu ikuti peraturan yang ada di situ. Karena masing-masing orang kan seperti itu kan, yang penerimaannya berbeda. Jadi aku selalu bilang gini sama suamiku, udahlah kok kita 5B aja gitu. Apa tuh 5B? Oke, berdoa. Hidup kita selalu berdoa. Kita berdoa aja apa yang harus kita lakukan hari ini, besok dan akan datang. Habis itu kita beriman gitu. Imani apa yang akan kita doakan. Dan iman itu nggak akan jalan kalau kita nggak bekerja. Betul. Gitu kan. Jadi kita harus mempekerjakan apa yang kita imani. Ya kita bekerja dengan apa yang harus kita bisa lakukan saat ini. Jadi sekarang pandemi, ya kita lakukanlah prokes sesuatu yang ada di depan mata yang kita tahu saat ini adalah ya pakai masker and the blah itu. Habis itu berserah aja Kak. Berserah saja sama Tuhan seperti apa yang akan terjadi karena kita sudah menjalani semuanya. Yang terakhir berbahagia aja lah Kak, karena bahagia itu adalah obat. Betul, hati yang gembira adalah obat ya.
Oke, jadi tadi Astrid Iya. sudah cerita. Yang kita lihat di Instagramnya atau YouTube-nya dan yang lain-lain, kayaknya dia santai ya, kayaknya dia... No guys, krunya masuk ke rumah pun ternyata di antigen ya. Dan dia syuting ke insert pun dia makeup sendiri ya, datang lebih awal. Jadi banyak konsekuensi yang tidak kita lihat yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa kita nilai hanya lewat sosial medianya semata. Itu saya rasa yang harus kita pelajari dari kehidupan di musim pandemi ini. Ini berlaku untuk semua orang sih. So 5B, I really love it. Nah, aku mau nanya ini sekarang. The Bells ya. Ini Annabelle dan Isabel ini ya. Ini awalnya kan, ini kan ada YouTube-nya sekarang kan, Astrid Tiar and the Bells. Itu awalnya dibuatin YouTube terus mereka ekspresif atau saking terlalu ekspresifnya, udah aja lah gue buatin YouTube ribut aja di rumah tiap hari berdua ini gitu. Kak, mereka itu sebelumnya udah buat YouTube sendiri tapi nggak pernah aku upload. Jadi, jadi iPad-nya mereka punya satu iPad berdua untuk mainan mereka lah, karena mereka di jadwal main iPad Sabtu Minggu. Itu mereka nggak nonton, nggak main, Kak. Mereka bikin konten sedih kali loh. Jadi dia ngomong sendiri, "Hai guys," berdua gitu, dan mereka rebutan. Aku tanya sama kakak sama Dede, kakak beneran kakak mau punya YouTube? Beneran. Emang kamu tahu YouTube dari mana? Dia present, Kak. Mama ini YouTube-nya ini, sini Kak cerita, Kak. YouTube-nya ini, kenapa kamu suka ini? Karena dia crafting, Kak. Kamu suka YouTube. Kamu suka YouTube itu karena dia suka kreativitas, Kak. Emang bla 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 bla, jangan pakai itu dong. Terus udah gitu karena dia semangatnya, aku coba tester dulu. Ya sudah, kalau memang kamu serius buka pengen YouTube, Mama pengen lihat dong seperti apa antusias kamu, seperti apa semangat kamu. Kak, dia yang bikin semuanya, Kak. Kakak percaya nggak? Dia bikin episode itu, Kak. Kakak, Mama, kita bikin ini, Mama. Kita bikin ini begini. Dia bikin semua breakdown skenario-nya. Dia, Kak. Ini orangnya nih. Dia suka banget. Kamu memang ya kamu ya khas anak pertama banget ya. Bisa ngatur, bisa bikin agenda, bisa. Wow, luar biasa sekali kamu kakak. Tos dulu kita sama-sama anak pertama soalnya. Jadi dia kalau udah syuting YouTube tuh dia tahu jadwalnya, Kak. Suatu ketika dia harus pramukanya ini ceritanya diganti lah jadwalnya di kelas online. Ibu maaf itu hari Rabu jadwal aku syuting YouTube, Bu. Kesel Kak. Bagi ibu kayak itu nggak penting, sekolah lebih dulu. Ini dia akhirnya aku ganti kan jadwalnya, tapi dia sangat suka itu. Jadi kalau agak sedikit sebuah ancamannya gini, YouTube-nya berhenti. Jangan, aku belajar. Oh, jadi dia ngerti ya kalau ini apa ya? Ekstrakurikuler. Ekskulnya mereka. Ekskul, oke, ekskul ya. Terus pengalamanmu gimana? Aku ingat awal-awal dulu di Instagrammu kamu anak-anak diterima di sekolah. Aku ingat banget tuh kakak pertama kali ke sekolah. Abis itu kakak udah bisa sekolah. Yang dia sempat sedih kalau nggak salah yang harus ditegur gurunya atau apa sih? Aku lupa deh. Pokoknya ada satu episode waktu itu sebelum YouTube yang dia ditegur gurunya harus bikin apa gitu. Terus nggak lama adek juga pengen ikut sekolah. Terus pas nggak dikasih sekolah karena memang belum waktunya, nangis. Aku inget banget, aku ikutin tuh waktu masih Instagram ya, waktu itu belum ada YouTube. Terus tiba-tiba sekarang harus online. Bagaimana kalian menghadapi itu? Seorang Astrid lah menghadapi itu gimana? Kan kamu masih ada kerjaan di luar. Agak stres awalnya, Kak. Ini benar-benar sesuatu yang baru, emosi baru. Pokoknya semua baru lah, sampai akhirnya titik di mana aku dan Annabelle berdua kita nangis karena dua-duanya nggak tahan. Ini true story, Kak. Dua-duanya nggak tahan. Dia ngep banget sama mamanya. Kenapa aku jadi gini? Dia tuh ngerasa gini, aku tuh jago loh matematika. Kenapa sama mama aku jadi bodoh gitu? Kenapa sama mama aku malah kayak nggak paham apa-apa? Ada apa ini gitu? Terus aku juga bingung. Kamu kenapa, Kak? Jadi aku under pressure banget ke dia kan. Terus jadinya dia nangis, aku nangis. Ternyata ketika aku mengambil waktu, dia ngomong sama bapaknya, termasuk sama gurunya, sampai aku cerita sama gurunya loh, Kak, jangan sedih. Jadi ada sesi di mana gurunya dan mereka ngomong berdua dari hati ke hati, karena udah terlalu ruwet banget, Kak. Bener-bener aku sangat-sangat surprise dengan aku harus ikutin dari pagi sampai siang di
malamnya pula dikejar Masih sama ada gurunya. tugas-tugas. Bu, mana tugasnya belum diupload? Ini gimana cara uploadnya? Ada aplikasi yang belum aku download. Aduh. Ya udah, tapi sudah terlewati semuanya. Kita sama-sama tahu. Ya udah, sekarang udah paham. Anabel pun sudah belajar cara upload dan mamanya pun sudah paham juga. Ternyata Wow. Anabel ada satu hal yang aku baru tahu ketika baru taunya pada saat pandemi ini, Kak. Ternyata dia itu kalau belajar nggak bisa tuh ditekan-tekan gitu. Karena selama ini kalau dia belajar kan nanyanya kalau yang nggak tahu aja. Kalau misalnya tahu dia nggak nanya. Nah, karena pandemi otomatis aku di sampingnya. Nah, itu membuat dia tegang, Kak. Jadi ketika dia ngomong kayak gini, Mama maaf banget boleh nggak minta maaf? Kenapa? Bukannya aku nggak mau Mama temenin aku, cuma ada Mama aku tegang, dia bilang. Oh, Ada Mama justru aku nggak bisa mikir, dia bilang. dia merasa terbebani ya, pressured ya, kayak terlalu ada surveillance police gitu kali ya. Iya, karena mungkin setiap aku kan tugasnya dia masih kecil banget ya, Kak. Matematika paling berapa sih? 20 tambah 20 atau berapa gitu. Kita kan nggak usah pakai kalkulator atau nggak usah pakai ngitung ala-ala dia kan. Terus dia tuh pengen seperti aku yang segini gitu. Jadi tuh dia ngerasa kok aku nggak bisa secepat mama ya cara berpikirnya. Oh, gitu. iya. Itu membuat dia tuh beban banget pengen seperti aku. Gitu. Tapi emang itu khas anak pertama sih kayaknya ya. Apa goal oriented banget gitu. Terus kalau nggak bisa dia pusing. Gimana caranya? Aku mau yang kayak begitu, mau kayak yang begitu gitu. Iya. Sementara yang kecil pasti santai banget tuh. Yang nomor 2. Iya kan? Dia yang kayak la dunia boleh berlalu, saya tidak ada masalah, matematika nggak bisa. Emang kenapa? IPA kurang ngerti. Loh, emang kenapa? Harus ya? Bener banget loh, Kak. Sampai ya kan? Dia kan juga sangat antusias, excited banget gitu kalau mau syuting YouTube. Kemarin kita syutingnya di Kuda, dia tahu. Kakak tau nggak di kelas ngomong gimana? Dengan gayanya dia, Bu Ratna, cepetan sekolahnya lama banget gitu. Dia bilang gitu, Kak. Terus Bu Ratna bilang apa? Ya ketawa aja Bu Ratnanya. Orang begini bentukannya. Iya, memang lebih apa ya, nggak tahu ya. Anak kedua itu atau anak tengah lebih artsy ya, lebih seni gitu, lebih ke seni, lebih ke ya itu kayak gak ada beban, la terserah deh gitu ya, nggak bebas aja. Dia bebas ya, bodoh amat ya. Oke, Bodo amat. Sekarang kita menuju ke perawatan tubuh Astrid Tiar. Nah, sebelum kita ngomongin perawatan tubuh, aku mau nanya ini dulu. Me time-mu jadinya kapan ya? Dengan anak 24/7. Itu Sabtu nggak pegang anak sama sekali? Aku udah dijadwalkan, pokoknya hari Sabtu aku bebas mau tidur siang. Karena kalau tidur, jadi kalau aku tidur sama mereka kan aku dempet, sedangkan kan aku tidurnya lasak gitu kan, Kak, gitu loh. Jadi kaki di mana, tangan di mana gitu. Itu enak banget, Kak, kalau udah tidur sendiri gitu. Jadi hari Sabtu itu siang-siang, abis makan siang aku bebas. Aku boleh pijit-pijit, aku boleh mani-pedi, aku boleh tidur. Yang pasti sih tidur sih, Kak. Aduh, tuh kayak surga sih, tidur tanpa dan mereka dibangunin nggak sama boleh ya. ganggu. Nggak boleh Karena ganggu. kan biasanya itu, ma ini di mana? Ma itu. Oh, harus papa. Papa. Oke. Hari itu semuanya sama papa. Mereka mau makan mie goreng karena hari Sabtu atau Minggu jadwal mereka makan bebas nih, makan kotor gitu, mau makan apapun, mau bukan jajan makanan apapun. rumah lah ya, pokoknya Bukan makanan jajan-jajan. rumah. Jadi saatnya Ini mereka kameramu udah mulai turun lagi. Oh. Sorry. Nah, oke. Jadi boleh makan apa aja? Apa aja. Jadi udah tugas papanya, terserah. Mau makan apa kek, mau ngapain kalian, mau main sepeda kek, mau terserah bebas. Yang penting jangan ganggu mama sampai Jam malam. berapa? Oh, Sampai malam dong. Jadi aku bisa tuh, nanti kadang aku bisa join juga kalau udah bosen sendiri gitu. Kadang aku suka nonton drakor, kan kalau nonton drakor itu kakak bayangin mereka udah sampai habis seri 14, aku seminggu sekali nonton drakor, Kak, hari Sabtu. Iya, itu doang ya waktunya untuk bersenang-senang. Iya, me orang time. udah nonton Chloe udah kapan tahu beres, aku baru beres. Nggak apa-apa, udah nggak masuk akal kok itu adegan dia dari parasut terus ditangkap, udah kagak masuk akal, udah biarin dia, tapi buat hiburan mak-mak ya nggak sih? Oke, jadi oh iya, jadi yang gue kagak tahan yang itu parasut berdua terus masih tetap hidup, please do. Oh iya.
Terus tapi kita tetap seneng, ih seneng ya dia dipeluk sama Hyun Bin. Elah nih ibu-ibu. Oke. Jadi Sabtu doang waktu untuk me time. Berarti me time itu termasuk untuk merawat tubuh, lulur, semua di situ. Semua. Aku mau pergi belanja ke supermarket, aku mau makan ramen yang ada di Peak atau di Fluid, terserah. Karena kalau rame-rame, akhirnya aku nggak jadi me time, Kak. Aduh, repot. Iya. Iya. Aku sendiri. Awal tuh suamiku tuh nggak paham gitu. Trip, kok lu bisa sih sendiri enjoy? Ya iyalah, gue enjoy banget sendiri. Coba deh lo rasain bertiga. Akhirnya ketika mereka pergi bertiga, mereka pergi bertiga, Kak. Mereka ke Kelapa Gading, pergi makan mie kesukaan mereka. Itu suamiku bilang, oke, saya tahu kenapa kamu kalau bertiga suka agak komplain. Paham Anda sekarang? Dan saya setiap hari kecuali Sabtu. Anda paham? Aduh, Kak. Tapi kalau misalnya kadang suka kangen juga, akhirnya aku ya balik lagi sama mereka. Tapi emang mama gitu ya, maksudnya diribetin anak, komplain, agak sepi dikit anaknya main sendiri. Kemana dia, kok nggak ada suaranya gitu ya, nyariin gitu ya, itu kayaknya mama banget ya. Tapi you know what, aku tahu ini kayaknya klise dan kayaknya aduh sebel deh kalau dikasih tahu kayak gitu. Gue juga ngerti, tapi it is true. Ketika mereka masih kayak gini, beneran nikmati deh. Karena begitu udah gedean kita mau peluk, apalagi anakku kan dua-duanya cowok ya. Kayak malam minta peluk mereka, kamu kok nggak good night mama sih gitu. Terus mereka, kemarin lupa apa. Cowok ya lebih cuek gitu. Itu kadang-kadang kalau aku lagi PMS, aku suka sampai nangis, suka ngomong ke Pongki gitu kayak, kok gitu sih mereka ngomongnya gitu. Dan kadang-kadang kaget ya, lagi PMS kaget, suamiku bukannya bela aku malah, ya namanya juga anak laki lah. Kalau misalnya terlalu ini, ya kan aneh gitu. Memang anak laki ya begitu. Ntar coba diomongin pelan-pelan. Jadi akhirnya jadi ya udahlah. Dulu mereka gantelan di badan gue, sekarang boro-boro. Oh gitu, Kak. Berarti aku mempersiapkan itu ya. Aduh, aku pengen anak laki. Ini masih pengen punya anak lagi? Sorry ya, pertanyaanku agak terlalu personal. Terserah mau jawab apa enggak. Mau. Ini tuh Isabel, itu program anak laki, Kak. Jadi aku tadinya aku ke dua dokter yang katanya bisa melakukan hal itu. Maksudnya teman-teman aku pada umumnya ke situ gitu. Di situ aku bilang bahwa manusia boleh berencana, Tuhan berkehendak. Ini 3 bulan, ini 4 bulan lah laki Kak dibilang. Kan aku kan di Inggris kan. Jadi, ini hamil di Inggris ya, Ibeng? Enggak, jadi programnya di Jakarta. Programnya di Jakarta untuk mendapatkan laki-laki. Pada saat udah program di Jakarta, dia berangkat duluan. Bulan keempat kandungan aku berangkat ke Inggris nyusul karena ya udahlah udah fix laki kok gitu kan, Kak. Ya udah ada namanya. Namanya siapa, Kak? Anabel? Rafael, udah ada namanya. Rafael Ken Situmorang. Ken itu pacarnya Barbie. Terus udah gitu, kan kalau di Inggris itu nggak ada USG yang gimana-gimana karena kan jadi negeri nggak boleh, kalau terkecuali ada apa-apa baru di USG. Betul. Iya. Aku taunya laki, Kak. Pas lahiran dibuka kan sesar, suamiku gini, ya mah kok perempuan. itu mirip ceritanya Pongki. Jadi Pongki itu kan 3 bersaudara laki-laki ya. Nah zaman dulu kan, zaman tahun 70-an kan nggak ada USG, apalagi tahun 70-an lah yang nggak ada USG. Jadi lahir anak pertama, anak kedua, dan namanya makanya beda sendiri. Anak pertama Aloysius Bayu Aji, bagus kan namanya tuh ya. Terus anak kedua Adrianus Windu Jati, tuh bagus banget kan, kayak kawin nama antara nama pembaptisan dan nama Jawa apa, kayaknya gagah gitu. Pas yang ketiga ini lahir ya, mereka juga kaget karena disangkanya perempuan. Jadi ibunya tuh udah tiap hari pegang-pegang perut. Ini kayaknya perempuan deh, feeling aku gitu. Aku pengennya dia berlesung pipit. Jadi waktu itu kok nggak salah ibu mertuaku lagi senang nonton film India siapa gitu ya. Pengennya berlesung pipit, terus pinter nyanyi apa. Ya semua itu terjadi. Pinter nyanyi apa, lesung pipit. Tapi laki-laki ya. Dan karena mereka kaget, ini true story ya. Kaget kalau ini kok laki-laki, kita nggak punya nama. Akhirnya nama kan yang pertama Bayu Aji, yang kedua Windu Jati. Kalau Pongki bener-bener Ponki, Ponki,
karena lahir di Pontianak, Kalimantan. Ponki. Ini benar-benar itu kayak aku Ini pikir serius. Pongki itu adalah nama gaul ya, nama artisnya. No men. Ternyata Pertama dipakai kali PDP. Enggak, pertama kali dia ngajakin gue pergi waktu zaman-zaman dia masih bolak-balik Jakarta Jogja kan, ceritanya baru ngetop gitu kan. Terus kita pergi yuk kemana, terus pas pergi terus akhirnya suatu hari setelah pergi yang kedua kali kalau nggak salah aku gini, jadi Pong, nama lo sebenarnya siapa gitu. Dia mau keselak gini, Pongki. Ya gue yang pengen dia ngomong tuh, dia nonton ya katanya. Gue yang pengen keselak lagi. Hah, masa namanya Pongki? Nama panggilan, aku masih gitu. Nama panggilan kan, yang nama sebenarnya siapa? Terus dia dengan muka yang kayak tidak percaya, Pongki, kayak yang emang kenapa nama gue gitu. Ternyata namanya Pongki, dan setelah gue korek-korek lagi setelah pertemuan kesekian, ternyata Pongki itu adalah Pontianak, Kalimantan. Karena orang tuanya tidak siap bukan menghadapi, tidak, zaman nggak ada USG dipikirnya pasti cewek. Feeling ibu ini pasti cewek. Dan lucunya lagi, kan namanya Ponki Tribarata. Stefanus akhirnya dikasih lah nama baptisan Stefanus Ponki Tribarata. Trinya itu anak ketiga, Baratanya itu Kalimantan Barat. Jadi benar-benar no idea untuk namanya dia. Ya udahlah ini aja namanya, beda banget kan sama kakak-kakaknya yang Bayu Aji dan Windu Jati itu. Dan you know what? Berapa tahun kemudian kita tuh baru tahu kalau ternyata jadi mereka tuh dulu waktu kecil-kecil punya anjing 2. Anjingnya namanya Kaping sama Bokli. Terus waktu itu gue nanya dong sama almarhum bapak mertua gue, sekarang udah gak ada. Waktu masih ada, aku tanya pas kita awal-awal kawin, Pak kenapa sih nama anjingnya susah banget, Kaping sama Bokli? Loh, Kaping itu dipungut pas Kamis Pahing, kalau Bokli itu Rebokliwon. Terus kita lihat-lihatan, lah nama lu mana nama anjing kok sama ya rumus bikinnya. Ponki, Bokli, Kaping gitu, semuanya singkatan. Aduh, bapak mertua benar-benar kreatif ya. Iya kan, itu saking gak ada kreasinya tuh, semuanya singkatan. Itu deh, jadi dari sanalah kami tahu bahwa berarti emang waktu itu mereka benar-benar no idea untuk kasih makan apa, kasih nama apa. Jadi anak Isabel itu masih jauh lebih beruntung, walaupun udah ada Raphael Ken, kalian masih bisa came up with the name Isabel. Such a beautiful name. Lah ini dia kan kesian ya. Tapi ternyata nama itu kayak nama orang yang gak ada beban ya. Jadi ya itulah suamiku apa adanya tuh. Aku terima katanya. Aku juga terima kamu sayang. Tenang aja, dia lagi nonton dari kamar tuh. Tapi aku nama Isabel aku ambil karena kan pada tanggal 21 April Ratu Elizabeth itu ulang tahun. Pada saat itu. Jadi itu sama lainnya dia selain Elizabeth, Isabel. Jadi aku panggil Isabel. Dan yang ngasih ini suster. Oh ya? Suster di rumah sakit. Kita harus bikin itu ke aktenya. Iya. Dulu berapa lama ya di Inggris? Aku 4 tahun. Tapi ya kau itu hebat juga loh kalau menurut aku. Aku kan kenal Astrid ini dari tadi kata Pongki waktu masih kecil. Dan memang kecil bener. Aku inget dia harus syuting apa, ganti dulu baju SMA-nya. Aku inget banget tuh Astrid zaman dulu. Dan Astrid ini yang aku kenal. Gak tahu sekarang ya. Mungkin sekarang karena kamu udah capek ngurus anak, kerja, metabolismemu lebih kencang. Kalau dulu paling pandai kali ini diet. Aku lagi nggak bisa makan kak, diam aja dia di pojokan. Ada pemotretan kak, aku ada sinetron ini kak, aku harus kurus kak. Jadi dia bener-bener jagoan. Ini sampai sekarang jagoan neon nggak dietnya atau udah nggak? Masih diet? Masih pinter diet? Masih kak. Jadi aku sekarang lagi nggak diet karena nggak boleh diet karena kemarin tuh keluargaku yang tadi aku bilang itu dari abangku, kakakku, sepupuku, mamaku kena COVID gara-gara si abangku itu kan. Jadinya karena itu akhirnya jadi beneran kena itu abang yang dokter itu. Iya, yang aku bilang ya, jadi bener ya antigen. Iya, untungnya pada saat diperiksa terus ternyata reaktif 2 garisnya. Abang pergi sekarang juga. Kasihan terus nggak marah dia. Marah ternyata udah nyebar, udah terlanjur nyebar. Padahal sih tapi nggak ada sakit OTG, murni OTG karena dia diketahui gara-gara masuk rumahku itu kan. Jadinya sekarang karena perlahan semuanya masing-masing pada kena, akhirnya aku nggak bisa diet dulu. Jadi begini kak, bengkak tuh kak. Apa yang bengkak sih? Heran aku. Aku naik 6 kilo kak dalam waktu. Nggak kelihatan. Coba nih netizen,
sorry, yang follow gue nggak ada yang netizen kelakuannya, yang follow gue baik-baik semuanya. Coba kalian lihat dulu pipinya, mana katanya gembul, entah kayak mana dia bilang kayak gitu gembul. Bisa aku lihat nih Kak pipiku nih, tengoklah, tengok kelihatan kan? Astaga, enggak. Nih lubang hidung gue nih. Itu lubang hidung hoki Kak, kalau orang Cina bilang Kak. Ah, masa? Iya itu hoki tuh Kak, bagus Kak. Pada bilang kurus kok. Memang si Astrid ini dari dulu udah aku bilang, kau jangan bolak-balik diet kau, kalau kata Naga Boran nanti mati kau dimakan cacing. Aku bisa loh Kak nggak makan seharian, tapi jangan ditiru ya guys. Aku tahu, kamu nggak usah bilang ke aku tahu. Zaman dulu syuting sama dia bisa tuh. Udah break syuting apa orang makan, dia mah di pojok aja bener-bener. Dan zaman dulu belum zaman handphone ya, ngeliatin handphone gini kan, dia diam aja, nggak makan, luar biasa. Aku bingung, itu gimana sih menjaga sampai kayak gitu? Although jangan ditiru ya guys, apalagi di musim pandemi ini. Karena aku juga melihat banyak teman-teman yang justru ketika dietnya ekstrim, maksudnya dari yang biasa aja terus jadi ekstrim karena demi menurunkan berat badan, malah beneran kena COVID. That is so true. Benar, itu sakit. Emang bener Kak. Jadi sebenarnya diet apapun itu pasti mengurangi metabolisme kita, itu udah pasti. Makanya banyak orang yang pertama kali diet atau seminggu diet, kok gue kelingan ya, kok gue agak anget ya, kok gue agak pusing ya, itu udah pasti. Karena kan itu metabolisme berubah kan, kebiasaan-kebiasaannya berubah. Nah itu dia, di saat seperti ini tidak diharapkan metabolisme turun, harus Betul. up. Jadi nanti ya, jadi diet. Iya bener. Iya bener, setuju kok, setuju. Jadi olahraganya di rumah apa? Lari Kak. Sekitar kompleks rumah apa treadmill? Treadmill. Kemarin sempat ke kompleks rumah tapi ada juga yang kena, aku agak takut. Jadinya udahlah treadmill aja. Toh juga lagi hujan, Iya. hujan. Jadi treadmill aja. Oke. Jadi menjaga yang penting, kalau untuk Astrid lebih ke menjaga berat badan atau ke yang penting baju yang ini yang favorit gue masih muat, yang mana? Menjaga berat badan. Patokannya cincin kawin nggak? Kalau cincin kawin sempit, berarti udah waktunya. Bukan, kalau sempit nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah sampai nggak bisa dikeluarin sama sekali Kak, butuh proses aku menguruskan badan, itu udah kelewatan itu. Masa karena aku sih? Tiap malam, aku tiap malam kan cepotin cincin kawin. Itu masih oke nih, masih bisa makan bakmi besok. Oh aman, pasang lah besok. Tapi kalau nggak bisa dibuka, sampai nggak bisa dibuka, Pak nggak bisa kita jajan besok, nggak bisa diet. Jadi patokan cincin, bukan baju, bukan berat badan. Oh cincin. Jadi kamu kalau gemuk ke tangan dulu. Jadi kau jangan bilang kau pipinya gemuk, jarimu kau bilang. Pendek-pendek, jelek kali lah. Enggak kamu tuh heran. Semua orang tuh kalau lihat Astrid, gila Astrid punya anak 2, cantiknya malah tambah luar biasa. Iya, bener. Nggak salah lah kau itu model memang. Nggak salah lah yang pilih kau dulu di gadis sampul itu ya. Ya kalau aku kan gas di sampul. Beda lah ya, kirim foto nggak diterima. Kalau kau kan memang sampai jadi gadis sampul. Tapi dulu aku ya Kak, itu satu menatap kau loh Kak dalam segi fashion. Betul loh Kak, itu bener. Teman-teman seangkatan aku tuh pasti ngefansnya kamu. Karena dari segi gaya, kamu tuh kan simple banget. Gimana ya? Berantakan tepatnya. Sporty. Lucu nggak tuh? Centil tapi sporty. Nggak ada yang lain deh. Kalau orang kan biasa centil pakai heels, centil pakai pump shoes. Kakak nggak. Atasnya tank top, terus pakai dulu pakai celana apa keren banget ya, tapi bawahnya bukan heels, sepatu kets, sepatu sport gitu. Aku bilang nih aneh. Jadi gaya sekarang orang, dulu Sofi Novita sudah mengubah. Aduh, jadi anget nih. Dia ngomong gini, aku senang dengan rambut pendekmu, padahal itulah rambut aku yang paling disebali oleh suamiku. Dia paling nggak suka rambut aku kayak gitu. Itu nomor 1 yang dia nggak suka. Nomor 2 yang dikeriting, aku sempet sok dikeriting kan karena aku rambutnya lurus. Marah loh dia. Besok lurusin. Kalau keren banget sih Kak. Udah make up-nya les banget. Make up-nya tipis banget dari zaman dahulu kala. Bahkan dulu nggak pernah make up. Ya kan cuma lip gloss doang. Aku tau banget lip gloss sama bulu mata. Terus maksudnya bukan pakai bulu mata guys, maksudnya cuma pakai maskara gitu. Jadi datang ke lokasi nih menyambangi Mas Pongki. Itu cewek siapa, keren banget kan, rambutnya keriting, pakai tank top hitam, ada cardigan dikit. Aku inget banget pas selempang, rambutnya kriwul gitu basah. Aku pikir mandi kan, aku tanya, kakak pakai mandi? Wet look. Wet look. Oh, wet look. Wow.
kacamata kan. Aku inget banget kacamatamu yang begini Kak. Set. Udah Astaga pakai. Tuhan, itu dulu Udah paling pakai. kurasa paling keren kali. Tapi kalau aku lihat sekarang fotonya ingin ku ditelan bumi loh, bener kayaknya. Apa sih nih gaya begini? Lo Gile keren kali ya. banget. Lo keren Ah, banget. makasih. Ini kan dari tadi orang pada ngomong gini, yang nonton kenapa orang Batak semua? Karena ini logat-logat Batakan. Nggak tahu kenapa ya. Kayaknya kalau orang Batak ketemu orang Batak, ya udah keluar aja ya. Kata-katanya keluar aja. Tapi speaking of Batak, oke. Astrid yang aku tahu dulu itu bisa bahasa Batak atau vocab-vocab Bataknya nggak seperti sekarang. Ini karena apa? Karena masuk ke keluarga mertua kah? Atau apa? Karena aku lihat sekarang kayaknya kamu tuvelnya agak naik dibandingin dulu. Iya, jadi Kak, bener-bener deh itu agak surprise karena gini, laki-laki zaman sekarang itu jarang banget yang, apalagi orang Batak ya, yang bisa bahasa Batak kan Kak. Ya, Kakak tahu nggak, Aldi ini dia itu sekolahnya lamanya di luar gitu, sempat ke ya. Australia, sempat ke Inggris. Pada saat menyambangi ke rumah, aku masih mau masuk mobilnya, lagu Batak Kak dibikin. Hah? Gimana maksudnya? Lagu Dia nyanyi? Batak. Bukan lagu yang kita dengarkan tuh bukan lagu-lagu kayak lagu-lagu Oh, di mobil. di mobil lagu Batak. Macam Trio di lapo apa kau tuh? rasa nggak? Itulah kan. Udah gitu yang diajak makan kan biasanya kalau laki-laki zaman now tuh ngajak ke tempat yang fancy, yang bagus. Ke Lapo Kak, Tondong Tasenayan dulu belakang MPR. Oh, Di situ dites aku kayaknya diajak. ya. Itu Dites. hujan pula becek. Itulah. Dites kayaknya tuh sama Enggak, dia ya. mungkin dites. Dan Bisa mereka nggak sekolahnya ini? pakai bahasa Batak Kak ngomongnya. Ah, yang bener loh. Udah lama di Inggris dan di Australia di rumah pakai bahasa Batak. Bahasa Batak Kak. Itu kan si mertuaku itu kan ngambil spesialis dan S3-nya kan di Inggris juga waktu itu, Ya. makanya anaknya ngikutan. Itu bahasa Batak, beneran bahasa Batak. Jadi mereka ngomong bahasa Batak. Logat Batak apa bahasa Batak? Bahasa Batak. Serius? Aki, Dok. Jadi bener-bener bisa bener-bener bisa yang kayak ngamangan kamu gitu, bisa gitu. Dido, di hoi nang. Oh, jadi dari situ kamu vocab Bataknya jadi lancar sekarang. Iya, termasuk Ih, anak-anak. luar biasa kali loh. Ih, hebat kali. Hebat kali. Oke, dari Dokter Aldi masih praktik di RS Karolus nggak ya? Tuh ada yang nanya tuh. Emang kenapa ya? Masih ya? Dia spesialis apa sih? Spesialis bedah urologi, Kak. Bedah apa? Transplantasi ginjal, urologi. Urologi, oke. Aduh, serem kali ya spesialisasinya. Black orang. Ikon mudar di bereng. Mudar. Tahu kok mudar? Mudar, darah. Oke. Kita cek nih. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini. Kalau memang benar seorang Astrid Tiar itu vocab Bataknya menjadi lebih lancar setelah dinikahi oleh Dokter Aldi, mari kita cek ya. Aku cek ya. Ini trivia quiz ya. Oke, cek dulu. Yang bukan Batak nikmati aja. Google ya. Oke. Bahasa Bataknya mata. Mata Kak. Enggak, ada bahasa halusnya pakai S. Kalau ada suamimu udah dijawab pasti nih. Udah dijawab mata Kak. Si malolong. Si malolo, badak ya aku Itu tahe. Amang tahe, gak bisa di hutan Nina. Oke. Next. Tuh ada yang jawab si malolong. Oke. Oke. Leher Kak. Leher huruf R depannya R. Leher. Rukung Kak. Daging foto. Hasian. Rukung do HP. Imada. Oke. Bukan bahasa Spiderman ini. Berarti apa katanya dia? Dia kan pakai bahasa Spiderman. Oh, dia bisa pakai bahasa Spiderman, Kak. Oh, gimana tuh bahasa Spiderman? Oh, sini kau dulu, Wina. Spiderman. Sini, nyanyi dulu. Biar Kakak Novita tahu bahasa Spiderman-mu. Nggak mau. Oh, ya udah. Oke, nggak mau ya udah. Oke. Kaki. Pat, yes. Oke. Boras. Oke. Nah, kalau beras boras, tapi kalau nasi itu panganon.
Huruf I Aduh, depannya I. adong do, In. indahan. Indahan. Yeay. Oke, satu Indahan, lagi. mata bau. Pistardoho. Oke. Satu lagi. Menelan. Bah, menelan. Aku ingat karena opungku yang ngajarin nih dulu waktu di Singapura. Aku juga ingat banget. Karena aku kan lahir besar di sana, tapi opungku ngajarin bahasa Batak. Apa itu Kak Telan? Telan. Enggak. Kau telan enggak itu? Enggak. Bondut. Oh, Bondut. Oh, Bondut. Tuh, Mamondut tuh. Ini ada yang nanya, emang Astrid Tiar aslinya orang Batak? Elah, kemana aja, Neng? baru panjaitan aku ya dah. Baru penjahitan ini. Penjahitan. Yang si lain siapa ya? Mama ya? Bukan ya? Mama. Aku ingat Mama ya, bener ya. Mama. Kalau Aldi berarti si Tumorang, betul ya? Oke. Siahaan masih Manjuntak itu kakak adik loh. Iya loh. Iya ya, nanti ya kita bahas itu beda lagi. Marta Rombo bisa 2 hari lagi tuh. Satu lagi yang aku mau tanya. Dulu ketemu Aldi di mana? Nah, karena ini sedikit di luar daripada kebiasaanmu. Maksudnya biasanya kan kita kalau di panggung kita biasanya ketemu ya kalau nggak produser, musisi, arranger, pokoknya yang di dunia kita. Kalau Aldi ini kan kedokteran, kok bisa? Kau dijodohin ya? Jadi dia satu sekolah kebetulan. Jadi dia itu kakak kelas aku dan kebetulan satu gereja. Jadi aku gerejaku itu yang GBI. Dulu aku kan kalau orang tua aku terdaftar di HKBP. Cuman pada saat aku muda, sekarang masih muda dan juga masih di situ sih, aku di GBI Glow. Oke. Di Gilbert Lumoindong itu. Yes. Itu kan di apartemen kan. Yeah. Nah, itu ketemunya di situ. Jadinya pada saat itu aku mau parkir, Kak. Ini terus story loh, Kak. Aku mau parkir. Yeah. Terus dia ternyata aku lagi mau parkir di towernya dia gitu. Dia baru pulang jaga atau gimana gitu. Terus udah kayak kenal, dia bilang gitu. Astrid ya, kan lu junior gue. Oh ya? Ada yang beda apa ya, mukanya kok beda ya, kayak kurang ajar ya. Di situ Kak. Dia langsung notice, dulu lo nggak begini deh SMA, kok sekarang beda ya. Nah di situ mau ngapain, mau cari parkir, ya udah akhirnya dengan sangat hero-nya dia keluarin lagi, udah parkirnya tempat gua, dia keluarin mobilnya, aku parkirin mobilnya. Sedap. Itu beneran sedap kayak abang itu. Terus aku lagi nyari parkir, Kak, buka kaca kan nyari parkir kok nggak ada karena penuh banget kalau hari Minggu di jam siang itu. Terus dia bener-bener nyamperin aku dengan sangat pahlawannya. Astrid ya, aku pikir ya fans sekali lo tahu. Ini kakak kelas loh. Jadi kita ngobrol kayak orang aneh gitu. Oh ya gitu. Kakak kelas tapi nggak pernah jumpa ya, berarti jauh ya? Jauh. Jadi katanya dulu dia sempat ngospek aku. Aku nggak tahu. Aku mana orangnya. Jadi bisa aja bang ini. Aku masuk dia dulu lulus gitu, jadi dia gitu. Jadi yang sampai sekarang gue inget dia langsung sangat sigapnya, lo parkir tempat gue deh, gue keluar gitu. Dan aku pikir di situ tapi udah agak berkesan nggak? Kan dia udah, aku masuk duluan dong, dia nyari parkir, aku masuk duluan ke mau gereja, ditungguin Kak. Hah? Di parkiran? Enggak, di pintu masuk gereja itu. Aku nggak tahu di gereja atau enggak. Pokoknya pas aku keluar, hey, dia gitu lagi. Disitulah kita tukeran nomor telepon. Oh, hebat kali lo abang lo, ditungguin. Iya, makan lontong sayur kayaknya dia di depan, belum tentu gereja itu. Terus, hebat loh. Aku di apartemen Kak, di atas apartemen kayak di ballroomnya gitu. Jadi dia nunggu di pintu lift yang di pintu masuk keluar gereja. Pasang posisi, jangan sampai masuk lift, jangan boleh kasih lolos itu. Gitu Kak, di situlah aku yang nih kenapa nih orang, ya udah ngobrol. Tapi di situ udah kayaknya lucu gitu atau biasa. Enggak, aku punya pacar. Oh, oke. Tapi pada saat itu pacarku bukan Batak, jadi kayak oke gitu. Bolehlah masuk konsiderasi ya, gitu. Karena kan harus sama Batak kan Kak. Oke, wow, luar biasa. Terus habis itu baru tukar nomor telepon, kenalan sampai akhirnya cocok. Dan kenapa pilihan jatuh kepada dia? Masa cuma gara-gara parkir doang?
Enggak sih Kak, banyak sih, banyak hal kenapa aku memilih dia. Yang pertama dia dasarnya Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya itu santai banget Kak, dikit-dikit. Nah aku belajar banget dari dia. Dulu tuh aku ruwet hidupnya Kak, kayaknya harus goalku harus harus masuk gitu. Maksudnya apa yang aku motivasikan, apa yang aku kejar harus sampai. Dia enggak, dia tuh yang mengajarkan aku bagaimana hidup ini sesuai dengan Tuhan aja lah. Apa-apa Tuhan. Aku sampai bilang, lu nggak mengaji pendeta sih? Tuhanmu, Mm-mm. Tuhan mulu. Kadang, Mm-mm. kadang kan suka kesel ya kalau orang lagi Mm-mm. Apa ceramah. sih? Apa sih? Heeh. Iya, dikasih ayat Alkitab. Lu Heeh. diem aja udah. Tapi di situ aku ngerasa bahwa oh dia tuh memang orangnya tuh apapun yang terjadi, ketika dia sudah berusaha, ketika dia sudah mencoba segala hal, dia berdoa, hasilnya tuh udah adalah hadiah dari Tuhan. Mau itu hadiahnya nangis, kayak mau itu hadiahnya bahagia, tapi pasti ada pelajaran berharga yang akan Tuhan kasih dari Wow. hasil itu gitu. Hmm. Disitulah aku melihat, oh hebat nih orang. Jadi nggak semata-mata hanya materi yang dicari Kak. Aku tanya Iya. sama dia, lu kenapa sih kok mau ngambil dokter? Aku bilang gitu kan. Atau enggak minimal dokter komersil lah, aku bilang gitu. Mm-mm. Kenapa ngambilnya ini gitu? Mm-mm. Dia Yang ribet bingung. nih, yang benar-benar ginjal orang gitu ya. Iya. Tujuan hidup lo apa, Trit? Dia ngomong kayak gitu, Kak. Pertanyaannya, tujuan hidup lo apa sih? Kalau lo mau cari uangnya instan, gampang kok caranya. Gak perlu susah-susah, tetapi tujuan hidup gue gak di situ panggilannya gitu. Gue mau orang mengenal gue karena Tuhan ada di situ. Jadi benar-benar apapun yang gue kerjakan, yaitu adalah kesaksian akan baiknya Tuhan dalam hidup gue. Gitu. Luar biasa. Gue sampai Wow. gini kan. Tapi emang agak tertampar sih pada saat dia nanya tujuan hidup lo apa sih Trit gitu. Bener Iya. juga ini tujuan hidup lo apa ya? Baru Nggak bisa tahu. jawab ya waktu itu. Heeh. Gak bisa jawab karena memang masih party goers gitu Iya. kan. Ya udah, jadi Wow. nggak pak. Jadi kenapa aku tuh dulu takut banget kawin Kak? Kakak percaya nggak aku udah gagal? Maksudnya aku nggak jadi nikah 2 kali. Mm-mm. Nggak jadi nikah udah. Karena Udah kamunya takut mari-mari. mundur. Udah Udah lamaran. ngori-ngori dinding. Udah. Aku freak out gitu loh Kak. Aduh kebebasanku terenggut. Aku nggak bisa apa-apa nih. Aku mesti gimana? Kayak terlalu bahagia masa mudaku sampai apakah aku harus stop ini gitu. Itu aku Oh, ketakutan wow. sekali. Ini bisa 1 episode lagi nih. Gila, aku baru tahu sisi itu dari kamu loh. Ada itu. Tapi pada saat ditanya orang, Trip, lo cinta, lo yakin? Yakin, tapi nggak tahu kenapa ada energi yang aku nggak mau kawin gitu Kak. Sampai Kayak aku orang ancam mama, klaustrofobik ya. iya, aku sampai kabur. Aku bilang, Mama, kalau sampai Mama masih nyuruh aku kawin lagi, aku keluar negeri. Aku udah searching, Kak. Gue mau tinggal di mana di luar negeri teman-temanku. Temanku ada yang tinggal di sini. Aku udah nanya, gue bisa kerja apa di situ. Ini true story, Kak. Karena kenapa gue harus kawin sih? Nah, ketemu dia, orang aneh ini, membuat aku yakin bahwa lo nggak akan merenggut kebebasan gue kan enggak. Gue tetap boleh pergi sama teman gue dong. Boleh. Tapi lo tahu ya, kodrat lo istri dan lo ibu nanti. Dan dia nggak mengekang aku Kak, bener-bener ketika aku tanya nih, aku boleh me time nggak sama temanku? Kamu mau kemana? Waktu itu di Inggris, aku mau ke Amsterdam. Tujuannya apa? Kamu mau gimana? Jadi dia ajak merunding. Oke, lo mau me time, lo punya bayi nih. Gue tahu sih lo mungkin bosan banget, tapi bisa nggak me time lo nanti ketika ada opung dateng atau ada orang lain cuma datang, dipindah doang gitu ya, dipindah Iya. timingnya doang. Iya. Tapi cara dia ngomong, cara dia menyampaikan komunikasi 2 arah tidak Lo bisa membunuh terima. aku. Iya, tidak Iya. mengekang aku. Iya. Karena aku nggak bisa dikekang, Kak. Mati aku kalau dikekang. Iya. Aku langsung kayak kuda. Dan dia tahu banget. Dia tahu how to Iya. handle me gitu. Iya. Wow. Ya udah. Wow. Aku langsung Ini tanpa pikir panjang. another episode on its own. Moga-moga nanti suatu hari jangan bosan diundang tapi sama Aldi ya. Iya. Karena kamu cerita tentang dia, aku jadi penasaran, pengen denger suaranya, pengen denger cara dia merangkai kalimat. Itu kan akhirnya kita jadi bisa kenal orang kan karena itu kan. How they speak, apa pilihan kata-katanya, itu menurut aku akan sangat menarik. Ngomong-ngomong, anakmu udah kemana? Kok diam kali? Mencurigakan. Mereka lagi adegan Barbie-nya ini lagi mau bertanding, Barbie-nya akan kalah. Jadi Oke, kalau gitu tanpa terasa sudah 1 jam berlalu, padahal aku janjinya cuma 45 menit doang. Astrid, thank you so much for your time, sudah sharing dengan kita di sini, di balik video-video yang dahsyat dan apalah segala macam itu. Ternyata Astrid itu adalah persona seorang ibu yang tetap membutuhkan me time,
dia sudah bisa membuat satu hari khusus untuk dia supaya tetap balance ya kewarasan kita, apalagi anak-anak masih kecil-kecil. I'm actually so proud to call you a friend. Jangan bosen suatu hari nanti kalau diundang lagi, karena kalau dari Sofina Vitok suka ada tradisi back by popular demand yang dimintain DM sama orang-orang. Moga-moga nanti bisa sama Aldi ya. Ya, asik. Aku dengan senang hati, Kak. Thank you ya. Ini kakak udah mau nanti. Bye sayang. Tuh kan kayak mama Batak sini, salam dulu, salam. Udah mau pulang tuh orang nantulang. Salam dulu. Salam. Salam dulu sayang. Bye. Aku pakai bahasa Spider-Man ya. Tuh bahasa Spider-Man aku. Spider-Man gitu ya? Iya. Yang satu bapaknya kali nih, yang satu mamanya. Persis ya. Luar biasa. Thank you ya girls. Bye. See you. Bye sayang. Seneng ya, lucu banget ya lihat Astrid Tiar. Terlebih buat saya karena mengenal Astrid dari usia dia masih SMA saat itu. So a lot of progress yang telah terjadi pada seorang Astrid Tiar, dan namun satu yang tidak berubah yaitu kerendahan hatinya dan kegokilannya itu masih ada. Guys, thank you so much sudah menyimak hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Kita bertemu lagi minggu depan. Seorang ini beauty vlogger kali ya. Saya akan kasih nanti kisi-kisinya di tengah minggu. Kira-kira saya akan ngobrol dengan siapa. Tapi this is another perempuan yang tidak kalah inspiratif. Thank you so much for today. Jangan lupa setiap hari kita berusaha sebaik yang kita bisa. Tidak perlu cepat berputus asa ya. And you are not alone. Cari teman yang bisa ditelepon atau sekedar di WhatsApp hanya untuk sedikit bercerita mengenai hari ini mungkin. Jangan lupa bahwa you are loved. Tuhan yang menciptakanmu sangat menyayangimu. You are so precious. Sampai ketemu, selamat sore. See you next week di Sofina Talks. You are loved. Bye-bye.